Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang, kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat, tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah, itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu kan. Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam yang kalaupun bukan Lailatul Qadar kita juga tidak akan menyesal, karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Qadar, tahukah kamu siapa kamunya yang di situ? Kita, oh bukan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkannya Al-Quran. Tahu nggak kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Kok pakai nanyanya ke Nabi Muhammad alaihi wasallam? Seolah-olah Allah nih mau menyiratkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam bahwa aku memberikan Lailatul Qadar nih karena Nabi Muhammad. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahu kamu wahai Muhammad apa Lailatul Qadar? Karena itu tuh urusan antara Allah sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah lagi mau ngasih tahu gitu pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwasanya si Lailatul Qadar itu diberikan kepada umatnya adalah karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kayak gini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tahukah kamu wahai Muhammad apa yang Allah perlakukan, Tuhanmu perlakukan kepada ashabul fil? Itu Allah lagi mau ngasih tahu bahwa aku bikin Abroha, aku hancurkan dengan pasukan ababil, itu karena di tahun tersebut kamu mau lahir. Teman-teman, tahukah engkau bahwa kejadian Abroha diserang sama burung ababil waktu mau menghancurkan Ka'bah, itu kejadiannya hanya berselang sekitar 40 hari dari lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kalau ditanya kapan lahir, pada tahun gajah, di tahun yang sama, hanya selang berapa waktu aja gitu. Karena memang itu Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Karena memang hal itu diberikan oleh Allah SWT karena Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan Lailatul Qadar. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahukah Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad yang minta, meskipun secara tersirat, tidak tersurat. Meskipun itu nggak langsung disampaikan sama Nabi, tapi Nabi meminta itu. Gara-garanya Nabi itu diceritain sama malaikat Jibril umat-umat yang terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa sujud
sujud. Itu waktu sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Orang kan nggak mungkin sujud terus ya. Ada pakai makan, kayak tidur, pakai kamar mandi, kayak ini itu segala macam. Waktu sujudnya doang dihitung tuh 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Nabi dengernya, ya ampun. Malaikat Jibril cerita lagi gitu. Kata malaikat Jibril, umatnya Nabi yang terdahulu ada yang berjihad fisabilillah, masa jihadnya doang 1000 bulan. Nabi dengarnya, ya Allah, sedihnya umat saya. Umatnya Nabi ini umurnya 60 tahun, urusannya banyak bener. Urusannya banyak. Ya Allah. Bu, kok lama gak pengajian? Ustazah, saya mau ngawinin anak. Gitu katanya. Mau ngawinin anaknya kapan, Bu? Tahun depan. Kenapa sibuknya dari sekarang? Ya Allah, urusannya banyak kita nih ya. Kita urusan bulan puasa aja banyak apa gak urusannya? Aduh, segala macam ya. Dari nyiapin kue, nyiapin baju. Hah? Iya benar, aduh segala macem deh urusan luar biasa banyaknya gitu. Padahal ini bulan yang kita udah khususkan buat ibadah. Segitunya aja urusan yang selain ibadah. Ruwetnya luar biasa banyaknya. Ini Nabi jadi sedih. Nah kalau umur umat saya ini cuma 70 tahun. Cuma 60 tahun, 70 tahun. Ibadahnya dihitung berapa lama? Kepotong tidur aja udah 1/3 umur. Karena kan rata-rata orang tidur 8 jam. 8 jam itu kan 1/3-nya hari. Ya, 1/3-nya 24. Nah, kalau orang tidurnya 28 jam, itu pun teman-teman sekalian, tidur 8 jam itu kita tuh udah jamak takdim waktu bayi. Iya kan? Waktu bayi itu antara tidur sama jaganya sama bangunnya banyakan tidurnya anak bayi. Katanya sampai dengan ada yang bilang 21 jam pertama ya, hari-hari pertama. Habis itu kemudian menjadi 16 jam, kemudian menjadi 14 jam, menjadi 12 jam gitu dan seterusnya. Jadi itu udah takdim sebenarnya. Sebenarnya sekarang ini udah waktunya buat ngurang-ngurangin. Karena udah kepotong waktu bayi itu. Ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, ini umurnya udahlah pendek 70 tahun dipotong sama banyak urusan, belum tidurnya, belum siap-siap mau tidurnya. Belum makannya, belum ininya, ya Allah. Waktu ada umatnya Nabi Musa nih. Nabi Musa lewatin jalan, udah kelihatan perempuan lagi nangisin kuburan. Ya Allah nangis. Nabi Musa samperin, Bu kenapa nangis? Anak saya meninggal Nabi Musa. Lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya. Umur berapa tahun? 60 tahun. Kalau umur orang tersebut itu sampai 500 tahun, 800 tahun, kan 60 tahun lagi seger-segernya. Bener gak? Lagi seger-segernya gitu. Lagi kayak umur 20 tahun di kita barangkali seperti itu kan gitu ya. Bahkan mungkin malah belasan tahun ABG gitu. Lagi ABG. Kita 60 tahun udah lucu juga. Udah lucu juga ya. Udah mulai lupa-lupa gitu. Tinggal diketawain aja sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Ya Allah. Jadi gitu. Akhirnya kemudian Nabi Musa bilang, Bu, ibu tahu nggak? Nanti tuh akan ada umat zaman akhir, umurnya emang segitu, 60 tahun. Wah, nggak sempet ngapa-ngapain dong, nggak sempet bangun rumah, nggak sempet kawin. Kata si ibu itu, 60 tahun bentar amat gitu. Kata Nabi Musa, oh enggak Bu, kawin, bahkan nggak sekali. Gitu ya, ada yang kawin 2 kali, 3 kali gitu ya Allah, ya Allah. Katanya ibu tersebut, andai saya hidup di zaman tersebut, saya nggak pakai bikin rumah, saya bernaung aja di bawah pohon. Ntar kalau lagi panas datang ke arah sebelah sini, kalau dingin kalau sore datang ke arah sebelah sini. Dia bilang ibadah aja sama Allah, nungguin sampai mati. Betapa pendeknya umur-umur mereka.
Ya Allah, ini kita nih dikasih umur nih pendek-pendek zaman akhir. Kenapa dikasih umurnya pendek? Teman-teman saudaraku sekalian, karena kalau nggak pendek buminya nggak muat. Umat terdahulu badannya gede-gede, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena buminya masih lebar, orangnya masih dikit. Kan buminya lebar nih, orangnya masih dikit, gimana coba? Kan kalau orangnya nggak gede-gede, langkahnya kecil-kecil kan nggak nyampe-nyampe. Nggak ketemu-ketemu nih sama temen-temennya nih. Mau reunian gitu ya, lama. Jadi mau bukber. Jadi orangnya sama Allah dibikin gede-gede dan umurnya panjang-panjang. Jadi orang tuh bisa sampai ngawinkan, maksudnya sampai nemuin masa kawinnya anaknya atau cucunya yang ke-7 generasi itu masih ketemu gitu. Nah umurnya 1000 tahun, iya kan? Umurnya 800 tahun kan keburu tuh, sampai ngeliatin cucu yang ke-7 generasi keberapa tuh masih kelihatan gitu. Nah ini teman-teman, iya kalau ulang tahun ya, kepikir aja nih si ibu, bosen kali ulang tahun lagi gitu ya, ulang tahun lagi. Iya, wow udah nggak dikasih kado tuh kayaknya, udah kelamaan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, habis gitu kemudian tambah orangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, apalagi sekarang udah banyak, udah padat bener kan. Gitu. Nah ini kalau kemudian orangnya umurnya panjang-panjang, buminya nggak muat, iya nggak? Makanya kemudian harus ada yang meninggal. Maka umur umat tambah ke belakang tuh tambah semakin pendek-pendek, tambah semakin pendek-pendek. Nabi Muhammad bilang, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Dikit banget yang lebihin 80 tahun. Kalau udah orang umur 80 tahun begitu sakit, orang udah langsung doanya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Kalau sakitnya cuma sakit kepala doang. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adrak ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah karena Nabi ini diceritakan tentang amalan umat-umat yang terdahulu, ibadah-ibadah mereka yang panjang-panjang karena memang waktu hidup mereka panjang. Jadi Nabi merasa sedih gitu. Waduh, nah kalau kayak gini modelnya umat saya dapat apaan ya di akhirat? Gitu. Umat saya, waduh belakangan semuanya nih. Balasan-balasan Allah buat mereka nih yang kecil-kecil nih. Allah tuh teman-teman saudaraku sekalian nggak bisa lihat Nabi Muhammad sedih. Nih ya, kalau orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh bisa begitu. Allah tidak bisa melihatmu sedih. Kalau kita berada dalam jalan taat, kalau kita berada dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak bisa melihat air mata kesedihan jatuh dari pipimu. Kenapa kamu? Oh, dijahatin sama siapa? Sama itu. Gitu. Gitu ya, dihindarkannya kita dari segala hal yang membuat kita sedih. Tapi kalau kitanya jalan taat kita nggak tempuh, ya mau gimana? Ini Nabi Muhammad alaihissalam jalan taat terus. Jadi Allah ngelihatnya, kenapa Muhammad sedih? Umur umat saya pendek-pendek, ya Allah. Oh, tenang. Bukan umurnya kemudian dipanjang-panjangin, bukan. Akan tetapi Allah kemudian melipat gandakan amal sehingga Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang ibadah di situ seperti beribadah 83 tahun alias 1000 bulan. Kita nggak usah perlu ngabisin waktu 1000 bulan, nggak usah. Cukup ketemu malam Al-Qadar itu aja, langsung teman-teman saudaraku sekalian copy paste 1000 bulan. Yang kita kerjakan malam itu sama malaikat langsung di copy paste 1000 bulan. 83 tahun. Bahkan bukan 1000 bulan tapi khairun, lebih baik. Berapa kelebihannya? Wallahu a'lam. Allah yang memberikan sesuai dengan kemurahannya Allah. Ada yang 1000 bulan ditambahin 500 bulan. Ada barangkali yang 1000 bulan ditambahin 1 bulan. Ada yang ditambahin, tergantung dari kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah malam itu doang.
Jadi nih, kalau kita malam Lailatul Qadar kita sholat taraweh. Seperti sholat taraweh setiap malam selama 1000 bulan. Jelas ya? Siapa yang baca Al-Quran dari jam 10 misalnya sampai dengan jam 12 malam, itu seperti membaca Al-Quran setiap jam 10 sampai jam 12 malam selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih. Gitu. Langsung copy paste yang kita lakukan tersebut menjadi 1000 bulan. Makanya hati-hati, jangan sampai pas Lailatul Qadar kita lagi ngomel, di copy paste omelan semua, gak asik bener ya. Seperti ngomel 1000 bulan, gak asik. Ya Allah, ya Allah. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Teman-teman, ini Lailatul Qadar buat siapa sih? Buat kita lah. Buat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang tuh yang kalau membahas Lailatul Qadar kayaknya tuh yang saya dapat Lailatul Qadar, ya nggak mungkin lah, kayak gitu. Itu sih siapa gitu, ulama gitu, aulia gitu, orang-orang soleh gitu dapat Lailatul Qadar. Yang kayak kita gitu, model-model kayak kita dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Katanya gitu, nggak mungkin gitu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hal, Lailatul Qadar itu dapat nggak dapat, semua yang dilakukan malam tersebut oleh seseorang langsung berlipat ganda menjadi 1000 bulan. Kamu mau dilipat gandakan yang bukan taat? Mau dilipat gandakan yang maksiat? Naudzubillah, bener kan? Serem bener gitu. Jadi memang kita harus cari, makanya biar pas nepatin Lailatul Qadar pas kita lagi taat gitu. Itu satu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu buat kita. Lailatul Qadar hiya lailat qadrina. Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadarnya kita. Kenapa? Karena gini, kalau umatnya selain umat Nabi Muhammad kan udah gak mungkin dapat Lailatul Qadar, ya kan? Ini kan hadiah Allah buat Nabi Muhammad, buat umatnya Nabi Muhammad alaihi salam. Sehingga yang gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka mau bikin kebaikan apapun di malam tersebut, ya nggak bisa apa-apa, orang mereka nggak beriman gitu. Jadi teman-teman sekalian, khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Muhammad nih, kan ada yang gini, ada yang kerjaannya taat mulu, orang baik-baik, muhsinin, kelas-kelas orang sangat soleh. Ada yang kerjaannya durhaka mulu, ngerjain dosa mulu, belum berada dalam jalan taat kepada Allah, gitu ya. Puasa kagak, bulan Ramadan nih, sholat boro-boro, gitu ya. Puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak, gitu. Kerjaannya minum-minuman keras, nggak ada bedanya antara Ramadan bukan bulan Ramadan, kan gitu ya. Itu yang sebelah sana kayak begitu. Umatnya Nabi sih, umatnya Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah, tanya nabinya siapa, Muhammad. Tapi mereka enggak mengerjakan taat sama sekali, ahli maksiat. Yang sebelah sana ahli taat, taat mulu, para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah, para ulama-ulama yang saleh salihat, ya kan? Yang sebelah sana. Di tengah-tengahnya ada kita. Taat, iya. Baca Quran, ngomongin orang, iya. Gitu deh, gitu ya. Bakti sama orang tua, iya. Kadang-kadang berani juga, iya. Gitu. Yang kayak kita nih, sa'ah fasa'ah. Maksudnya sesaat-saat, sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat ngerjain kebaikan, sesaat ngerjain keburukan. Yang model kayak kita gitu. Saudara sekalian, kalau buat ahli maksiat sekalipun Lailatul Qadar gak ada bedanya buat mereka. Mabok-mabokan juga gitu ya. Nauzubillah, misalnya zina jalan juga gitu, ngerjain kemaksiatan jalan juga, di malam-malam Ramadan juga nggak ada bedanya buat mereka, kayak begitu ya. Nah, kalau buat mereka, adakah Lailatul Qadar buat mereka? Enggak lah, orang ngerjain taat juga kagak, gitu ya. Tahu kita bukan buat mereka, maksudnya buat orang-orang soleh tuh ustazah. Teman-teman sekalian, kalau buat orang-orang soleh itu nggak perlu Lailatul Qadar. Nggak perlu Lailatul Qadar. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, ya Syekh, mata Lailatul Qadar? Oh hai Syekh, kapan Lailatul Qadar?
Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, lana aulakum, buat saya atau buat kalian? Yang nanya bingung, emang beda-beda gitu? Beda-beda lah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalana fakullu layalina layalil qadar. Kalau buat kami, semua malam kami Lailatul Qadar. Setiap malamnya ibadah pada Allahnya luar biasa, menghadap Allahnya luar biasa, hatinya nyambung sama Allahnya, gak ada lupanya. Orang-orang yang begitu datang subuh, ya Allah sedih bener, berhenti waktu munajat saya dengan Allah. Nah yang kayak begitu kan tiap malamnya Lailatul Qadar. Yang saya ceritakan sepanjang malam sholat Hubabah Khadijah itu dari Mekah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sepanjang malam, padahal itu lagi di Mina, lagi hari yang sangat capek-capeknya. Beliau sepanjang malam, bener-bener sampai subuh teman-teman sekalian. Sebelahan tempat tidur mas saya, jadi saya liatin sepanjang malam tersebut. Ya Allah, luar biasa benar. Nah buat orang-orang yang seperti mereka ini, fakullu layalihim layalil qadar. Setiap malam-malamnya adalah malam-malam mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu nunggu Lailatul Qadar buat mereka. Ini yang kayak kita nih, yang rencana mau baca Quran 2 juz baru dapat 2 lembar udah ngantuk. Ini kan, yang kalau terawih modelnya tinggal ngitungin rokaat mulu. Berapa sih gitu. Yang kalau terawih nyarinya, kalau nggak yang paling dikit rokaatnya, kalau nggak yang paling cepet bacanya. Nih yang model-model kayak kita nih teman-teman perlu Lailatul Qadar. Istilah katanya nih ya, ini kayak semacam mall. Nih ceritanya nih. Kita nih tiap hari dari rumah kita pergi ke tempat kerja ngelewatin satu mall, satu toko besar mall gitu ya. Kita tuh setiap lewat dari etalasenya tuh kita liatin barang-barang bagus-bagus bener. Tapi harganya gila. Ada kita lihat sendal, sepatu 10 juta. Gaji berapa bulan tuh ya? Kan gitu ya. Teman-teman sekalian, tiap hari kita lihat ya ampun tuh kerudungan kayaknya halus, bagus gitu ya. Tapi kita liatin harganya, ya ampun, gitu ya, 500.000. Ya udah deh, mendingan buat beli pampers. Punya anak kecil soalnya. Saya sekalian, jadi ini kita ngelihat barang-barang di situ bagus-bagus, cakep-cakep, tapi mahalnya naudzubillah, gitu kan? Sehingga setiap lewatnya cuman kepengenan aja gitu. Satu hari mereka ada kasih tulisan big sale pada tanggal gitu ya, sekian, jam sekian sampai jam sekian. Misalnya tanggal 24 Juni, sehari sebelum lebaran gitu ya, 24 Juni. Jamnya jam 11 malam sampai dengan jam 11.30 malam. Setengah jam doang. Diskonnya teman-teman sekalian, yang asalnya harganya 10 juta menjadi 10.000. Kan saya cuman bilang ada tuh, susah nggak ada. Langsung nanya di mana Ustazah. Dasar perempuan ya. Teman-teman sekalian, yang asalnya harganya berapa gitu jadi berapa gitu. Murahnya tuh sampai turunnya 10 kali lipat. Turun harganya 10 kali lipat. Ini kita langsung akan yang, oh ya, hari itu saya ngapain? Rencananya mau mudik, enggak jadi, batal mudik. Gitu ya. Atau apapun gitu, kita akan usahakan apapun yang hari-hari itu kita akan datengin tempat tersebut karena kita pikir kalau hari-hari biasa, orang-orang kaya itu nggak usah pakai nungguin jam itu. Mereka emang bisa kebeli mahal-mahal gitu, ada duitnya. Nah orang-orang kaya kita nih, kan gitu ya, yang sekalian nggak pernah tertarik sih nggak masalah. Cuman yang kayak saya nih yang setiap lewat kepengen, kan gitu ya. Ya ampun, cuman itu kesempatannya, ngantri deh. Kalau perlu ngantri dari beberapa jam sebelumnya, gitu ya.
Pokoknya yang penting bisa kebeli itu barang-barang. Nah itu teman-teman saudara sekalian, seperti itulah kira-kiranya Lailatul Qadar. Dilipat gandakan. Bukan hanya menjadi berlipat ganda 1000 kali lipat, bukan. Tapi seperti 1000 bulan. Jadi lipat ganda 1000 dikali lagi 30. Karena kan isinya sebulan adalah 30. Kali 1000 kali 30. Belum tertarik juga? Muslimkah Anda? Kan gitu jadinya. Mukminkah Anda? Umat Nabi Muhammadkah kamu? Kalau belum juga tertarik sama Lailatul, maka Lailatul Qadar adalah Lailat Qadrina, adalah Lailatul Qadarnya kita. Yang kayak kita mesti cari. Kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak perlu Lailatul Qadar untuk dapat rahmatnya Allah, untuk dapat kelipatan amal. Kan gitu ya. Kalau dibilangin seperti sholat 1000 rakaat, mereka mah enggak pakai seperti, teman-teman. Mereka sih emang ngerjain sholatnya 1000 rakaat. Nah kalau kayak kita kan perlu yang seperti bener gak? Yang kayak kita nih sholatnya sih 10 rakaat, tapi seperti 1000 rakaat. Kan kita yang carinya kan yang begitu gitu. Nah itu Lailatul Qadar tuh seperti itu. Seperti beribadah 1000 bulan. Insya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu aja belum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun. Tanazzalul malaikah ay tatanazzalul malaikah. Maksudnya turun daf'atan ba'da ukhra, rombongan demi rombongan malaikat. Nah yang disebut malam tuh dari kapan ke kapan sih? Jadi saya waktu kecil dulu punya anggapan bahwa Lailatul Qadar tuh kejadiannya beberapa menit di sebagian malam. Dulu saya pikir begitu. Pas Lailatul Qadar pas ada beberapa menit gitu terjadi Lailatul Qadar. Enggak gitu teman-teman. Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar. Sebab yang namanya malam itu hitungannya adalah dari ghurubus syams, dari maghrib gitu ya, sampai ke tulu'ul fajr as-shadiq, sampai ke datangnya waktu subuh. Gitu. Yang kita nggak puasain tuh itu namanya malam. Tsumma atimmu syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dari pagi itu, dari terbit fajar sampai ke malam. Kapan malam? Yaitu maghrib itu adalah waktunya malam sampai ke datangnya waktu subuh. Itu terjadi Lailatul Qadar sepanjang malam. Apa aja yang terjadi pada malam tersebut? Amal ibadah langsung berlipat ganda. Ditandainya dengan apa? Tanazzalul malaika. Tanazzal, turun rombongan demi rombongan para malaikat. Jadi dari awal maghrib tuh malaikat turun, malaikat turun, malaikat turun. Terus aja gitu sampai sayapnya malaikat, kepak-kepak sayap malaikat, kabarnya susun-susun dari langit bumi ini sampai ke batasan yang tidak ada habisnya. Sayyidina Ali meriwayatkan dari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, katanya Nabi, malaikat itu sampai yadur baina sufufil muslimin, sampai desek-desekan jumlahnya malaikat itu, sampai desek-desekan di antara soft-softnya orang Islam. Jadi ini kalau ada sholat taraweh pas malam Lailatul Qadar, yang hadir 1000 orangnya, malaikatnya bisa 3000, 5000 gitu. Sampai desek-desekan malaikatnya menghadiri sholat tersebut. Bukan mau sholat, bukan, cuman mau hadirin, menyaksikan orang-orang yang sholat. Seorang ulama mengatakan, di salah satu kitab tafsir mengatakan bahwasanya jumlahnya malaikat yang diturunkan Allah pada malam tersebut lebih daripada jumlahnya kerikil di atas muka bumi ini. Ka'adadil hasa, seperti jumlahnya kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Berapa banyak? Waduh, banyaknya luar biasa. Tanazzalul malaikatu. Wah, mereka jadi saksi siapa aja yang ibadah pada malam tersebut. Jadi kalau di malam itu min kulli amrin kata Allah, waruh, dan malaikat Jibril ikutan turun juga. Ada juga yang mengatakan ruh itu nama malaikat, ada nama malaikat namanya malaikat ar-ruh, gitu ya. Banyakan pendapat sih mengatakan bahwa ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun juga fiha pada malam tersebut biidzni rabbihim, dengan perintah dari Tuhan mereka, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala,
min kulli amrin, menyelesaikan urusan mereka. Urusan mereka menjadi saksi-saksi ibadahnya kita di atas muka bumi ini. Teman-teman saudara sekalian, saya kalau ingat ini nih mikirnya gini, ya Allah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV, ini kan kayaknya ya Allah, aku udah turunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita. Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Min kulli amrin. Nah, malaikat Jibril dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah, selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah, kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa gak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril? Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar, karena kita gak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita gak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang gak berasa, ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang. Merinding. Ya Allah. Gak ada teman-teman kita mah kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu-begituan, bukan. Lain gitu rasanya gitu. Gak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih entah kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad nggak berasa, walakin yajid burdahu hattus sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian,
Kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya. Kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian, Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini. Carilah di setengah terakhir dari Ramadan. Carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan. Malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah. Ini ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar. Di ganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad. 10 Ramadan terakhir, gitu ya. 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad, carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'atu wa 20 gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17, kan gitu ya. Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27. Akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Sisa 4 malam aja. Gampang bener. Gitu ya nyarinya. Udah aja. 4 malam apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin? Toh juga ibadah. Andai pun bukan Lailatul Qadar, gak pernah juga memberi kerugian kepada kita. Gitu ya. Aduh nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Gak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya, ya ampun jadi Lailatul Qadar tuh, ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih. Yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21. Kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Ya. Malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29 kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Gak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya.
Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Dan gak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan gak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah nggak udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang, kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat, tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah, itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu kan. Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam yang kalaupun bukan Lailatul Qadar kita juga tidak akan menyesal, karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Semoga kita berhasil mendapatkannya. Membebaskan diri hati. Nah ini tema kita hari ini, membebaskan diri dari penyakit hati. Bu, karena yang berpenyakit ini bukan cuman badan. Kita disebut manusia karena punya badan dan juga punya hati. Dan yang bisa kena sakit bukan cuman badan kita, Bu. Badan kalau sakit ujungnya cuman mati. Dan mati itu nggak pakai sakit, semua orang juga emang pasti. Orang hidup belum tentu sempat sekolah. Orang hidup belum tentu sempat nikah. Orang hidup belum tentu habis nikah dapat anak. Orang hidup muda belum tentu sampai tua, tapi yang pasti semua orang hidup pasti merasakan mati. Badan tuh seapa-apanya sakit. Kalau sakit badan ujungnya cuman mati, dan mati itu keharusan, keniscayaan sebagai seorang manusia.
Masalahnya kalau sampai yang sakit bukan badan tapi hati. Bu, Dek, Nak, mau sebut ibu-ibu doang soalnya banyak adik-adiknya nih ntar ngiri. Jadi sekarang nih kayaknya mesti nyebut semua generasi nih. Bu, Dek, Nak, Nek. Ada nenek-nenek juga ya. Hati kalau sakit bahayanya besar. Kenapa gitu? Bisa nggak selamat? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ala lisani sayyidina Ibrahim al-Khalil, sesuai dengan lisannya Nabi Allah Khalil, ketika Allah menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, ya Allah, jangan hinakan saya di hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jangan buat saya kecewa di akhirat nanti, ya Allah. Yauma la yanfa' mal, akhirat, hari orang gak selamat bawa harta. Wala banun, hari orang gak selamat bawa anak. Jadi yang punya anak banyak jangan bangga dulu. Wah, saya mah tenang dah, punya anak 30. Jangan bangga dulu, sebab keselamatanmu tidak tergantung dari itu. Yauma la yanfa' mal wala banun. Lantas yang selamat orang yang datang bawa apa? Illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati. Hati yang selamat, hati yang bagus, hati yang pantas, hati yang bercahaya. Pemilik-pemilik hati yang bercahaya inilah yang kelak di hari akhirat akan hidup dalam keadaan nikmat. Kalau kamu kepengen hidupmu senang, kelak di hari akhirat nanti akan, kalau kamu pengen hidup kamu dari sejak di dunia dikaruniai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terarah, kehidupan yang solehah, pastikan kamu punya modalnya hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kotoran-kotorannya. Selamat dari penyakit-penyakitnya. Selamat dari kegelapan-kegelapannya. Apa kotorannya hati? Kotorannya hati adalah dosa. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda fa in istaghfar wa taba musih wa illa. Kata Nabi Muhammad, seseorang apabila mengerjakan dosa maka tertorehlah di lantai hatinya, di ruang hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia mohon ampun kembali kepada Allah, dihapus titik hitamnya. Kalau enggak, titik hitam terus ada. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi, sampai hatinya penuh dengan kotoran-kotorannya hingga hatinya menjadi gelap, tak lagi bercahaya. Nanti kalau hati udah banyak kotoran-kotorannya, hatinya jadi berpenyakit. Penyakitnya hati apa aja? Banyak. Imamul Haddad dalam kitabnya menyebutkan penyakit-penyakit hati paling berbahaya.
Kata beliau, salah satu dari penyakit hati paling berbahaya namanya kibir, kesombongan. Kesombongan ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Lawannya sombong adalah tawadhu. Sombong merasa diri lebih baik daripada orang lain. Saya sih duduk di belakang, tapi nih ya, kalau orang tahu siapa saya, pasti saya bakal didudukin di depan. Sebelahan mau ustazah, kalau perlu dipangku mau ustazah. Nah ini nih, merasa diri lebih baik gitu. Ada orang yang duduk di depan tapi merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang duduk di belakang. Nah itu mestinya emang kayak gitu. Yang berbahaya, udahlah dia duduknya di belakang, maju-maju, pengen duduknya paling depan, pakai dorong-dorong orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada yang ngacung di belakang. Insyaallah. Hati-hati sama sifat namanya kesombongan. Kesombongan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ngelihat orang yang lebih tua, ya ampun tuh orang pasti dosanya udah banyak. Saya dong mudaan, dosa saya nggak segitu banyaknya dibandingkan dengan dia. Ngelihat yang masih muda, ya ampun dia mah sholatnya belum banyak, ibadahnya belum banyak. Saya dong udah berapa kali lewatin Ramadan. Ngerasa diri lebih baik daripada yang muda-muda. Apalagi kalau ditambah saya haji bukan cuman sekali, halo. Jadi panggilannya udah bukan hajjah lagi tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain, entah karena ibadah, entah karena ilmu, apalagi karena harta. Ini paling bahaya nih. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kalau ibadah dan ilmu memang merupakan sarana Allah meninggikan derajat seseorang. Orang jadi mulia karena ibadahnya, orang jadi mulia karena hartanya. Segitunya aja kita tidak boleh merasa berbangga, merasa lebih dari orang lain karena ibadah kita ataupun karena ilmu kita. Apalagi kalau disebabkan karena harta yang sejatinya memang bukan merupakan pertanda Allah cinta, Allah memuliakan seorang hamba. Ya ampun tuh orang pada miskin-miskin banget ya, hidup di dunia aja terkutuk. Ya ampun, hina banget sih tuh orang-orang pada buat makan aja susah. Duh, baru di dunia aja udah ditunjukin ya siapa orang mulia, maksudnya dia, dan siapa orang yang hina. Innalillahi. Kalau kamu dengan harta kekayaanmu merasa lebih mulia daripada mereka yang miskin, bisa jadi kalau kamu hidup di zamannya Nabi Musa, kamu akan menganggap Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa, karena Fir'aun jauh lebih kaya daripada Nabi Musa. Hati-hati. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad, bisa jadi kamu akan menganggap Abu Lahab, Abu Jahal lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena memang secara harta kekayaan Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad.
Nyatanya tidak demikian. Ngelihat orang pinter, tuh orang ya ilmunya mah banyak tapi ngomongnya doang. Ustazah tuh hafal hadis berapa banyak tapi bisa ngomongnya doang. Prakteknya mah kurang. Ada aja. Tahu dari mana? Pasang CCTV apa di rumah ustazahnya? Pasang di CCTV apa di rumah kiainya, di rumah ustadznya? Tidak tahukah kamu 2 rakaat dari orang alim lebih Allah sukai daripada 200 rakaat daripada orang awam? Hati-hati, jangan pernah berkata hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang berilmu, apalagi jika dia adalah orang yang menyampaikan ilmu sebagai ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat orang alim aja bisa begitu, apalagi kalau dia ngelihat orang bodoh gitu. Ya, ini nih yang katanya Nabi calon penghuni neraka, kebanyakan orang bodoh nih dia nih. Ibadah kagak ngerti, sholat nggak paham, nih dia nih calon-calon penghuni neraka. Terus kamu ngelihat dirimu calon penghuni surga gitu. Hati-hati sama kesombongan, teman-teman serius sekalian. Ngelihat orang lebih tua, dia merasa diri lebih baik. Ngelihat yang lebih muda, dia merasa lebih baik. Melihat yang miskin, dia merasa lebih baik. Ngelihat orang yang kaya, apalagi kaya bener ya, ngepet di mana nih ya? Korupsi nih kayaknya nih. Subhanallah, subhanallah. Terus kamu mau merasa lebih hina tuh dari siapa? Ngelihat orang alim dibilangnya begitu, ngelihat orang bodoh dibilangnya begitu. Ngelihat ahli ibadah, ada orang baca Quran, ibadah benar gitu, dia bilangnya palingan ria. Tuh dia ibadah kayak begitu tuh cuman biar kelihatan orang kayak orang soleh gitu. Padahal aslinya mah hatinya melahen, tuh hatinya lain. Urusan apa kamu sama hati orang? Ngelihat ahli ibadah kayak gitu, apalagi ngelihat ahli maksiat. Ya Allah, tuh neraka kirim salam kali sama dia. Maksiat aja. Ini kesombongan, teman-teman. Tingkat paling berbahaya dari penyakit hati. Yang kita benar-benar minta, saya benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hilangkan rasa ini dari dalam hati saya ya Allah. Hilangkan rasa ini dari dalam hati saya. Begitu mudahnya, betapa mudahnya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Gampang banget tuh perasaan masuk dalam hati kita. Betul Bu? Ibu ngelihat perempuan pakaiannya terbuka gitu, gimana perasaan hati ibu? Kayak ngerasa kayak yang ya biar kayak gimana ya Ustazah, biar kata gimana gitu kan, yang lebih mirip bidadari kan tetap saya. Ya ini keadaannya kayak begitu tuh Ustazah, gimana coba? Nih Bu, saya kasih tahu gimana caranya berpikir agar melihat orang lain selalu memungkinkanmu untuk melihat dia lebih baik daripada dirimu. Bu, Allah tidak pernah memberi jaminan padamu atas surgamu. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang udah datang malaikat Jibril ngasih tahu, dah tenang, kamu masuk surga udah pasti? Ada? Siapa di antara kita yang pernah bermimpi Nabi Muhammad
Kemudian Nabi Muhammad berkata, tenanglah, kamu ada di belakangku. Siapa? Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa kelak nanti saat melewati jembatan kakimu akan ditetapkan Allah hingga tidak tergelincir dan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab? Siapa di antara kita yang bahkan dapat memastikan di saat ajal datang menjemputnya dia mati dalam husnul khatimah? Siapa di antaramu yang bisa memastikan dirimu mendapatkan kemuliaan semacam itu? Bukankah kamu, saya, kita semua adalah orang-orang yang berada dalam keraguan, apakah kiranya Allah ridho kepada kita ataukah Allah murka kepada kita? Bukankah selagi belum ruh keluar dan melihat tempat kembali kita adalah surga, bukankah selama waktu itu kita masih belum nyata keadaan kita masih belum jelas keadaan kita? Akankah ditetapkan dalam jalan taat ataukah kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan dalam keadaan maksiat? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa di saat ajal datang menjemputnya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat La ilaha illallah? Siapa di antara kita yang dapat memastikannya? Saya, kamu, kita semua sama-sama mahkumin, sama-sama yang diberi putusan. Hakim tertingginya hanya satu, namanya Allah, yang telah mengatakan tentang dirinya, alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bu, Dek, Allah tuh gak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Ini saya serem sih kalau lihat ini. Serem saya kalau ingat ini. Allah nggak pernah wajib memasukkan Halimah Al-Idrus dalam surga. Dan Allah bisa, kuasa untuk memasukkan saya ke dalam neraka. Sama, kamu juga gitu. Allah tidak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah bisa, kuasa memasukkanmu ke dalam neraka dan membuatmu menderita sehabis-habisnya atau bahkan selama-lamanya. Bisa apa kamu? Bisa apa kita? Kalau Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang dihabis-habiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksanya, bisa apa kita? Sebagaimana manusia, orang-orang lain yang kamu lihat dia sekarang berbuat maksiat, yang kamu lihat saat ini berbuat dosa, meninggalkan ibadah, pakaiannya terbuka atau apapun aja dari jenis kesalahan yang kamu lihat ada dalam diri mereka, bisa saja jika Allah kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Apa bisanya kamu? Kalau Allah mau memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Kalau Allah memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Tuh yang kamu lihat, perempuan yang tiap malam dianterin sama orang laki-laki yang beda-beda.
Kamu bilang, ih murahan sekali. Bisa jadi kalau Allah ingin memasukkannya ke dalam surga, kamu bisa apa? Terus yang kamu lihat dirimu itu udah sholat, udah ibadah, kalau Allah nggak mau memasukkanmu ke dalam surga, kamu bisa apa? Karena ya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, inna lillah sifah, Allah subhanahu wa ta'ala punya satu sifat, namanya la yubali, Allah tidak peduli. Jika Allah hendak menyayangi seorang hamba, Allah akan memuliakan dia meskipun masa lalunya bergelimang dosa. Allah kalau ingin memuliakan seorang hamba, dinaikannya derajat hamba tersebut meskipun sebelumnya maksiat demi maksiat dia lakukan di atas muka bumi ini. Jika Allah menghendaki untuk menyayanginya, Allah dengan mudah menaikkan derajat orang tersebut di sisi Allah. Allah tidak peduli. Pun demikian, kamu udah tahajud, kamu udah ibadah, kamu udah ngerjain taat, kalau Allah murka kepadamu, Allah nggak peduli sama apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Allah nggak suka sama satu perbuatan kamu, kemudian seluruh amal perbuatan kamu, kebaikan-kebaikannya Allah gugurkan. Allah tidak peduli itu. Makanya hati-hati sama sifat sombong. Tiap kali ngerasa diri, saya dong, tanyakan pada dirimu, memang siapa saya? Saya hanyalah seorang hamba yang jika Allah berkenan, jika Allah menghendaki melemparkan saya ke dalam neraka, saya tak akan mampu berbuat apa-apa. Jika Allah menghendaki untuk memurkai saya tidak dapat berbuat apa-apa. Allah tidak peduli kamu mau anak siapa kek. Allah nggak peduli kamu mau sekolahnya di mana kek. Allah nggak peduli mau kamu udah bolak-balik pergi haji umroh kek. Kalau Allah nggak suka, kamu bisa bilang apa? Allah murka, kita bisa bilang apa? Terus ingat-ingat itu dalam hatimu. Terus sampaikan itu dalam jiwamu. Mudah-mudahan dapat jadi obat dari kesombongan kita selama ini. Insya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dulu ada satu Hawari. Hawari itu kayak sahabat buat Nabi Muhammad. Ini punyanya Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa. Jadi kalau orang dekat sama Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi, namanya kan sahabat Nabi. Kalau sahabatnya Nabi Isa namanya Hawari. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, qalal hawariyuna nahnu ansarullah, itu ya, Hawari. Ada Hawari. Jadi Hawari sahabatnya Nabi Isa, dekat sama Nabi Isa, sampai sama Allah karena dia dekat sama Nabi Isa, senang khidmat, senang taat sama Nabi Isa. Allah kasih kemuliaan. Kalau dia jalan, ada awan naungin dia. Ini teman-teman, kamu kalau dengar kemuliaan semacam ini, jangan pernah doa minta dikasih kayak begitu. Enggak, ini saya serius, jangan ketawa. Saya serius nih ya.
Kalau kamu dengar ada orang bisa tahu isi hati manusia, kamu jangan, ya Allah kasih dong saya kayak gitu ya Allah. Jangan. Kenapa gitu? Nah kamu tuh nggak ada awan naungin di atas kamu aja, kamu bisa sombong. Gimana kalau jalan kemana-mana dinaungin awan? Kamu nggak tahu isi hati orang aja, kamu gampang mau suudzon sama orang lain. Gimana kalau kamu dikasih lihat isi hati orang? Makanya kalau saya sih, saya doa minta sama Allah, ya Allah jangan sampaikan kepada saya selain kebaikan orang-orang ya Allah. Karena saya cukup sulit untuk menjaga hati agar tetap husnudzon, berbaik sangka. Jauh lebih mudah bagi saya agar tidak mendengar keburukan-keburukan tentang orang lain disampaikan kepada saya. Yang buruk-buruk dari orang jangan sampai dan nyampe ke telinga saya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Hawari ini, sahabat Nabi Isa ini, kemana jalan awan naungin di atas dia. Satu hari dia lagi jalan di sebuah perkampungan, kemudian di ujung perkampungan tersebut ada gurun pasir. Saat melewati itu, dia sambil awan naungin di atasnya, dan dia jalan dalam keadaan terhormat, bajunya putih, pecinya putih, mukanya bercahaya, asar dari ibadah, asar dari zikir, bekas-bekas zikir kelihatan, bekas-bekas wudhu kelihatan dari wajahnya, dari tubuhnya, cahaya ibadah. Dia lagi jalan seperti itu, dia ngelewatin orang baru habis mabuk. Ini diceritakan Imam Ghazali, kalau saya nggak salah ingat ada di Minhajul Abidin. Dia pun ketika ngelewatin orang ini, orang mabuk, baru habis mabuk, kayak malam-malam tuh mabuk, terus tergeletak gitu aja di jalan. Badannya kotor, bau mulutnya busuk, mukanya kotor, badannya bau, dia dalam keadaan terhina di tanah. Orang ini ketika lewat, dia menjauh, bukan karena takut dipukul, orang mabok kan namanya mabok ya enggak gitu, tapi dia ngelihatnya, ih ahli maksiat, ih neraka nih orang ini nih, ahli maksiat bener-bener nih, ih jangan sampai dosa-dosa dia ntar nularin saya nih kan ahli taat, jalan deket-deket, jangan deket-deket nih, ntar saya kecipratan nih, kecipratan dosanya, kecipratan maksiatnya. Dia pun jalan agak jauh-jauhan gitu dari orang tersebut, menghindar. Si orang mabuk tadi ini, dia kebangun gitu kan beberapa saat sebelum orang tadi lewat. Dia liatin dirinya, pusing kepalanya, bau badannya, lapar perutnya, pada sakit semua. Dia kemudian mikir, hidup gak enak banget ya. Emang nih kalau maksiat sama Allah nih kayak gini nih, hidupnya gak enak. Gara-gara jauh dari Allah nih kali ini ya, gak enak banget hidup saya nih, kotor, terhina, lapar. Gak lama dia lihat orang tadi lewat di samping dia tuh. Dia bilang, tuh ahli taat, mukanya berseri-seri, badannya bersih, jalan dalam keadaan terhormat, awan pula naungin di atas dia. Enaknya jadi ahli taat kepada Allah. Saya nih jadi ahli maksiat, hinanya hidup saya. Dia kemudian duduk.
Dia bilang, ya Allah, kalau saya balik kepadamu, Engkau terima nggak ya Allah? Terima kan ya Allah? Saya mau hidup taat aja ke jalan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, jadikan saya ahli taat kepadamu ya Allah. Dia kemudian berdiri, saya pengen ibadah kepadamu ya Allah. Dia mikir ibadah apa yang paling dekat. Ya udah dah, dia menapaki tapakan-tapakan orang soleh yang ada di hadapan dia. Dia ikutin jalannya, dipas-pasin sama dia langkahannya orang tersebut. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan orang itu soleh yang ada di hadapan saya juga minta dong ya Allah, dijadikan orang soleh seperti dia ya Allah. Sebagaimana Engkau memandangnya dengan pandangan penuh keridhaan-Mu ya Allah, pandang saya juga dengan pandangan keridhaan-Mu ya Allah. Muliain saya ya Allah, dunia akhirat, dosa-dosa saya ya Allah. Dia jalan ngikutin langkahannya orang soleh tadi, Hawari tadi itu. Si Hawari noleh ke belakang, nggak, ngapain dia ngikutin saya? Ih, dia ngikutin saya nih kan, ntar saya ketularan sama dosa-dosanya, ntar saya jadi akhirnya jadi orang kayak dia juga. Ih, amit-amit, amit-amit. Ngapain situ orang ngikutin saya? Dia terus mempercepat langkahnya. Fa'auhallahu ila Nabi Allah Isa bin Maryam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa bin Maryam. Nggak lama sudah beberapa perjalanan, berapa ratus meter perjalanan, ada Nabi Isa menunggu mereka berdua. Kata Nabi Isa, Allah telah mewahyukan kepada saya, kamu wahai peminum ahli maksiat, akan tetapi kamu datang pada Allah dengan bertaubat dan hatimu bersih, sehingga kamu bisa memikirkan kebaikan orang yang ada di hadapan kamu. Kamu berharap mendapatkan berkah dari Hawari sahabatku ini. Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Nabi Isa kemudian bilang pada sahabatnya, dan kamu bahkan awan menaungimu setiap kali kamu berjalan, tapi hati kamu tidak mampu kamu jaga dari kesombongan. Kamu merasa diri lebih baik dari laki-laki pemabuk ini, padahal dia telah kembali ke jalan Allah. Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Allah telah menggugurkan semua kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kamu. Sekarang kamu sama dia sama-sama berada di titik nol. Mulailah langkah perjalanan menuju Allah. Sejak Nabi Isa bilang kayak begitu, awannya pindah ke pemabuk yang tadi ada di sampingnya. Allah, Bu, nggak peduli. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ada orang ahli maksiat kayak gimana, Allah mau tinggiin, Allah nggak peduli. Allah, Bu, makanya jangan pernah gampang-gampang menghakimi siapapun. Kamu kalau pingin menghakimi, hakimilah dirimu sendiri, introspeksilah dirimu sendiri, fahamilah bahwa sampai dengan umur setua ini Allah belum memberikan jaminan apa-apa mengenai akhirat kita. Maka bukankah sebaiknya yang sedang diuji ini berhati-hati? Hati-hati, terutama dalam urusan menjaga hati. Itu penyakit hati berbahaya, namanya kesombongan. Ada lagi disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, penyakit hati yang juga nggak kalah berbahayanya, namanya hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Apa tuh iri dengki?
nih gampangannya, seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Itu hasud. Dan ini juga, jangan kamu ngerasa saya emang nggak punya, aman, saya mah bebas. Nggak ada, saya sih nggak pernah iri sama orang lain, nggak pernah iri sama orang lain. Tapi tetangga sebelah ninggiin bangunan, dia naik darah. Nggak hasut dari mana? Tetangganya beli mobil, dianya dijemput ambulan. Ada anak tetangganya dilamar bolak-balik, sementara anaknya sendiri udah masuk umur tapi belum datang-datang juga jodohnya. Hatinya kalang kabut, mikir nih jangan-jangan dia guna-guna. Hatimu berpenyakit, segeralah orang lain dapat, namanya iri dengki. Kalau ada orang lain dapat senang, ikut senang aja juga. Kalau ada orang lain dapat susah, ikut susah juga aja. Kenapa? Sebab kata Nabi Muhammad, badan kita ini satu. Orang mukmin itu badannya satu. Kalau ada orang mukmin sakit, orang mukmin lainnya akan ikut merasakan kesakitannya. Bu, nih sekarang lagi masa-masanya Palestina mendapatkan kedoliman semacam itu. Tentu kita sakit, hati kita sakit melihatnya. Tapi jangan yang jauh-jauh kamu sayangin, yang deket-deket pas giliran dapat kesusahan, ya emang dia mah kayak gitu tuh orangnya. Ada tetangga perempuan kecelakaan, ketabrakan mobil, dia mah kayak gitu, emang nggak nurut melakinya, pantes. Yang jauh-jauh dapat kemalangan bisa kamu sayangin, kenapa yang di dekat-dekat kamu malah kamu syukurin? Hatimu jangan biarkan ia dipenuhi dengan hasad, dengan rasa iri dan dengki. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Tapi gimana ya Ustazah, ada tuh orang yang hati saya tuh kayak nggak pernah biasa aja gitu. Kalau yang lain sih nggak apa-apa nih, tapi kalau sama dia tuh emang kayaknya dianya juga emang suka kayak gitu sama saya Ustazah. Jadi saya juga akhirnya kayak gitu sama dia juga tuh. Saya pokoknya kalau dia dapat kesenangan, saya kesel aja gitu. Kesel aja saya Ustazah. Gimana cara ngobatinnya? Kamu harus tahu dulu bahwa itu sesuatu hal yang sangat merusak agamamu. Al-hasad haliqatuddin. Kata Nabi Muhammad, sifat hasad itu adalah pencukur agama. Kayak rambut nih gondrong, kena cukur langsung botak. Iman kamu, agama kamu kayak begitu. Katanya Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud makanin kebaikan kayak api memakan kayu bakar. Kamu ibadah sehari, kena hasud sekali, habis ibadahmu sehari itu. Bahkan kadang-kadang ibadah seminggu, habis kena hasud sekali. Kadang-kadang ibadah sebulan, habis kena hasud sekali. Bahkan kadang-kadang ibadah setahun, habis kena hasud sekali.
bahkan kadang-kadang ibadah seumur hidup habis sama sekali karena termakan oleh rasa hasud yang menggerogoti dalam hati seseorang. Hati-hati sama sifat hasud. Jangan hasud. Sama-sama belajarnya, tapi yang ini sukses, yang kamu kurang sukses, ya nggak apa-apa. Sama-sama buka usahanya, yang dia maju, yang kamu enggak, ya nggak apa-apa. Bu, Allah yang ngasih rezeki buat semua orang, Allah yang paling tahu. Apalagi kalau kamu ngerasa, ya Allah, dulu waktu toko saya sendirian, toko saya laku ya Allah. Giliran tetangga toko juga, dia yang lebih laku ya Allah, bangkrutkanlah toko dia ya Allah. Kamu zalim dengan kamu punya sifat hasud. Kamu merasanya malah diri kamu yang terzalimi. Nah ini kan namanya musang berbulu dong. Gimana mau Allah sayang kalau kayak begitu? Jadi kamu harus ngerasa dulu bahwa itu adalah penyakit. Tiap kali datang kebencian, datang rasa iri, datang sifat hasud nih dalam hati, menangislah kepada Allah. Ini dikasih tahu sama Imamul Haddad obatnya. Yuk bebaskan dirimu. Saya udah kasih tahu tadi obatnya sifat sombong. Dengan kamu berpikir Allah nggak wajib memasukkanmu ke dalam surga, Allah kuasa memasukkanmu ke dalam neraka. Allah juga nggak wajib masukin orang ke dalam neraka. Allah bisa saja memasukkan dia yang paling pendosa sekalipun ke dalam surga. Tuh kalau kamu ingetin terus, agak berkurang kesombongan kamu. Tenang teman-teman, saya ngasih tahu kamu obatnya karena saya penyakitan sama kamu. Jadi saya ngerti gimana cara buat ngobatin penyakit-penyakit dalam diri saya ini. Saya sampaikan kepadamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menceritakan, kalau nggak salah Bidayatul Hidayah, diceritakan tentang gimana caranya ngobatin sifat hasud. Ya, kita akan berhenti sejenak, mau adzan, nanti habis selesai adzan kita lanjutkan kembali. Doa waktu adzan mustajab, kita doa banyak-banyak agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita. La ilaha illallah, alhamdulillah bil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah hati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syaraf wad darajat al-aliyah rafi'a ba'atul maqam al-mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan tentang obat penyakit hasud. Kalau kamu merasa diri kamu nih dikuasai sama sifat rasa hasud, biasanya ya maaf, biasanya tuh kalau ibu rumah tangga hasudnya juga sama ibu rumah tangga. Biasanya penjahit hasudnya juga masih sama penjahit. Biasanya maaf, pejabat hasudnya juga masih sama pejabat.
Biasanya kalau maaf nih ya, biasanya kalau ustadzah hasutnya juga sama ustazah. Makanya hati-hati nih sama sifat ini nih, hati-hati bener-bener. Perempuan biasanya hasutnya juga sama perempuan. Istri biasanya juga hasutnya sama istri-istri yang lain gitu, kayak seneng gitu kan. Kenapa kok saya nih jadi istri kok kayak menderita gitu. Akhirnya hasut, ada istri yang lain dapat hadiah. Mudah-mudahan suaminya nggak lagi sayang sama dia. Hati-hati, hati-hati. Ini juga nih Bu nih, kalau ibu-ibu kalau dapat kenikmatan-kenikmatan nggak selalu harus ibu taruh di media sosial. Ya Bu, baru habis ditransfer sama suaminya di foto. Terima kasih Beb.